Hai teman-teman. Baik, di sini saya akan membahas beberapa topik tentang limit. Sebelum saya akan membahas tentang limit, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Benardo Tua Simanjuntak, kelas 11 Kimia, asal sekolah SMA Negeri 3 Tergamba. Topik yang saya bahas pada video ini yaitu tentang konsep dasar limit, masalah 6.2 dan contoh 6.2. Baiklah, saya akan memulainya dan saya harap teman-teman bisa memperhatikannya agar bermanfaat bagi teman-teman. Pertama yang saya jelaskan yaitu konsep dasar limit. Nah, konsep dasar limit ini yang pertama-tama saya jelaskan itu adalah saya akan mendefinisi apa itu limit. Nah, limit itu adalah batas atau tapal batas. Nah, oke teman-teman, limit itu biasanya dilambangkan dengan L, I, M. Ini ya teman-teman, dia itu dilambangkan dengan LIM atau sering orang bilang itu lim. Nah, konsep dasar limit contoh yang pertama saya ambil itu adalah diketahui fx-nya itu adalah x kurang 2. Nah, jadi carilah limit mencari nilai x yang mendekati 2. Nah, yang pertama ini yang kita lakukan adalah x-nya ini kita cari x-nya itu yang mendekati angka 2. Nah, di sini ada dua bagian, yaitu bagian yang kiri dan bagian yang kanan. Maksudnya itu bagian kiri ini adalah bagian sebelum 2 dan bagian kanan ini adalah bagian setelah angka 2. Nah, angka yang saya ambil itu adalah 1,7, 1,8, 1,9, 1,9. Ini kan angka ini lama-kelamaan akan mendekati angka 2. Seperti ini juga yang kanannya. Mulai dari sini 2,2, 2,1 sampai ke 2,001. Dia akan lama-lama akan mendekati 2. Nah, sebenarnya teman-teman itu bisa buat angkanya sesuka hati, tapi dia harus berurut dan harus mendekati angka 2. Nah, angka yang saya pakai inilah ya teman-teman. Nah, mari kita mulai lagi. Di sini sudah diketahui nih x-nya. Jadi yang mau ditanya itu adalah, kita di sini ada fx-nya. Nah, fx-nya ini kita tinggal substitusikan. Di sini kan ada x kurang 2. Nah, x kurang 2 kita substitusikanlah ke dalamnya satu per satu. Nah, 1,7 kita masukkan 1,7 dikurang 2. Hasilnya adalah min 0,3. Selanjutnya juga seperti itu. Hasilnya menjadi min 0,3, min 0,2, min 0,1 dan min 0,01. Lanjut, yang bagian kanannya juga seperti itu, dimana x dikurang 2 sama dengan 2,0001,2 sama dengan 0,0001. Nah, maka diperolehlah dia hasilnya adalah 0,001. Seperti itu juga lah yang lainnya. Jadi kita bagian fx-nya ini kita tinggal substitusikan angkanya saja. Nah, x dengan x dikurang 2. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini tabel ini. Kita lihat
bawa angka yang pertama, yang di X-nya. Lama-kelamaan angkanya, contohnya dari kiri, dia lama-lama ke angka 2. Dan ke kanan juga lama-lama ke angka 2. Tetapi bagian fx-nya min 0,3, min 0,2, min 0,1 dan min 0,01, dan bagian kanannya juga mulai dari sini sampai sini dia itu mendekati angka 0. Maka diperolehlah dia menjadi limit fx sama dengan L dengan X menuju ke C. Nah, kita masukkan ke dalam jawaban kita tadi, maka dia hasilnya limit X menuju ke 2 dari X kurang 2 sama dengan 0. Nah, teman-teman, jadi hasilnya itu adalah ini sebagai rumusnya teman-teman, acuannya. Jadi limit X, limit, cara bacanya gini teman-teman, limit X menuju 2 dari X kurang 2 sama dengan 0. Nah, itulah dia teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan sini, seperti inilah jalannya teman-teman. Jawabannya adalah 0. Dan karena dia dari sisi kanan dan sisi kiri, dia itu saling menuju ke angka 0. Nah, min 0,01 dengan 0,001, dia itu menuju ke angka 0. Maka jawabannya adalah 0. Saya akan menjelaskan sedikit lagi, mungkin teman-teman yang saya jelaskan tadi sedikit kurang mengerti. Nah, yang saya jelaskan tadi itu adalah cara manualnya. Kalau teman-teman tahu cara singkatnya, saya tahu teman-teman pasti kurang ngerti. Cara singkatnya itu adalah masukkan yang tadi, dimana limit X kurang 2 X limit X menuju 2, limit X menuju 2 dari X kurang 2 sama dengan, nah ini yang ditanyakan. Jadi perhatikan ini teman-teman, X menuju 2, jadi kita anggap X nya itu sama dengan 2. Maka kita tinggal masukkan X kurang 2, kita tinggal substitusikan menjadi 2 dikurang 2, hasilnya adalah 0. Jadi jawaban ini adalah 0. Ini adalah cara singkatnya teman-teman. Yang saya jelaskan tadi adalah cara manualnya. Nah, samakan teman-teman, jawabannya adalah 0. Sama teman-teman. Nah, contoh yang kedua, contohnya limit X pangkat 2 ditambah 1 limit X menuju 1 dari X pangkat 2 tambah 1 sama dengan, nah jadi X nya sama dengan 1, jadi kita substitusikan saja. Jadi hasilnya itu X pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 1 di pangkat 2 ditambah 1, hasilnya adalah 2. 1 pangkat 1, 1 tambah 1, 2, hasilnya adalah 2. Nah, itulah cara singkatnya teman-teman. Saya akan menjelaskan bagian 6.2. Nah, di sini ada sebuah artikel. Artikelnya ini, baiklah saya akan membacanya. Seorang atlet bola voli sedang melakukan gerakan smash terhadap bola yang telah di-over menuju ke arahnya. Atlet tersebut melompat dan bergerak menuju bola sehingga pada saat tertentu dia akan menyentuh bola pada ketinggian tertentu. Atlet tersebut hanya dapat menyentuh bola jika ketinggian tangannya meraih bola sama dengan ketinggian bola. Jika kita amati kasus ini dengan pendekatan koordinat, dapatkah kamu sketsa detik-detik pergerakan bola dan atlet sampai tangan atlet menyentuh bola? Kita sketsa sama-sama. Nah, di sini teman-teman ada sebuah gambarnya.
Ini ya teman-teman gambarnya. Di sini ada sebuah sketsanya, dimana yang menjadi tokoh utamanya itu adalah si bola dan si atletnya. Nah, pada saat bola dilemparkan oleh tim lawan, nah bola ini akan menuju ke tim lawan. Nah, pada saat itu juga si atletnya juga menyemes bola itu, jadi sama-sama datang. Dia datang dari sini dan si atletnya pun juga datang dari sini, jadi sama-sama datang. Nah, maksud dari artikel ini adalah di mana letak titik pertemuan antara bola dengan tangan si atlet. Nah, ceritanya ini saya ulangi lagi. Ini kan bolanya ini kan dilempar dan atletnya pun juga pada saat dilempar, atletnya pun juga lompat pada saat itu juga. Jadi saling ketemu antara bola dengan tangan si atlet. Nah, kita lanjut ke gambar kedua. Di sini ada sebuah jawaban yang dari sini. Maka titik temunya ada di sini, teman-teman. Nah, titik temunya di sini atau lebih tepatnya di titik C. Nah, jadi bisa kita simpulkan pada titik inilah tangan si atlet dengan bola itu bersentuhan. Nah, jadi teman-teman dia itu saling bertemu seperti ini, saling bertemu. Nah, disinilah titik tengahnya. Kita akan samakan dengan pembelajaran kita tadi. Seperti itu juga tadi, dia saling bertemu. Nah, yang mudah semakin lama semakin mendekati, semakin lama semakin mendekati. Inilah titik tengahnya. Seperti itu juga lah, ini juga titik tengahnya. Seperti itulah teman-teman. Saya akan menjelaskan bagian 6.2, di mana jika fx sama dengan k bilangan real, maka tentukanlah nilai fx pada saat x mendekati k. Jadi nilai dari L-nya itu diganti dengan, jadi nilai fx-nya itu diganti dengan, fx-nya itu kan sebenarnya itu kan teman-teman L ya teman-teman, tapi di sini diganti menjadi k. Nah, misalkan y sama dengan fx sehingga nilai fungsi disajikan pada tabel berikut. Nah, sama juga seperti tadi, x-nya dibuat mendekati nilai 1. Ini ruas kanan, ini ruas kiri, dan ini ruas kanan. Ini nilai x ini sama-sama mendekati 1. Nah, jika x mendekati 1 dari kiri dan kanan, maka nilai y akan mendekati k. Nah, secara matematika ditulis limit di sini teman-teman bisa lihat. Ini teman-teman limit x menuju 1 pangkat minus. Ini kurang terang ya teman-teman. Ini 1 pangkat minus, itu artinya mengatakan ruas kiri. Dan di sini juga ada limit x menuju 1 plus, itu mengatakan ruas kanan. Maka disimpulkan limit x menuju 1 dari k tidak sama dengan k. Maka diperolehlah dia nilai yang mendekati k, nilai yang mendekati 1 adalah k. Sekianlah hasil penjelasan saya. Semoga penjelasan saya bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan tugas-tugas dari ibu guru. Bila ada kesalahan saya, terutama dalam kata-kata ataupun teman-teman kurang ngerti, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih.